Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hmm. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita melanjutkan lagi ya untuk mata kuliah terkait produksi biofuel. Hari ini kita akan membahas mengenai biogas dan biometan, jadi biometana dari limbah-limbah organik. Oke, sayangnya udah kelihatan ya. Oke, nah, Sudah, Bu. hmm, jadi yang pertama itu ya mungkin pasti kenapa sih kayak gitu kan harus eh, secara umum ya kenapa kita tuh harus mencoba untuk mendiversifikasi penggunaan dari biofuel. Salah satunya itu penggunaan dari biomasa, salah satunya itu adalah biogas kayak gitu. Jadi ini merupakan mungkin gambaran secara umum terkait bagaimana biogas dan biometana ini bisa digunakan sebagai salah satu cara bagaimana nantinya mengubah limbah itu menjadi sebuah energi yang bersih. Jadi dari problem statement ya biasa kan ya problem statement yang mana ya kenapa sih pentingnya untuk pembuatan biofuel dari biomasa atau dari energi terbarukan itu pasti karena penurunannya hasil atau karena sudah banyak fosil fuelnya digunakan sehingga bahan baku atau raw materialnya itu sudah menurun. Kemudian selain itu ini juga jadi suatu permasalahan ya kayak gitu salah satu permasalahan terkait dengan organic waste banyaknya limbah-limbah organik sehingga kalau misalkan tidak digunakan atau tidak dicarikan suatu cara untuk memanfaatkan energi tersebut maka ini akan membludak sehingga nantinya malah merusak lingkungan dan selain itu hasil-hasil dari organic waste ini atau limbah-limbah organik ini kan mengandung gas emisi rumah kacanya tinggi ya. Jadi greenhouse gasnya itu tinggi sehingga perlu dicarikan sebuah metode atau sebuah cara untuk menurunkan tingkat emisi dari gas rumah kaca ini. Nah, salah satu proses atau cara yang bisa digunakan itu adalah si pembuatan biogas sama biometana ini. Jadi dengan menggunakan proses aerobic digestion ataupun dengan menggunakan kimia ya, nantinya itu kita bisa menghasilkan, kan dari sini nanti ada gas-gas yang bisa diambil, sehingga nantinya gas-gas ini bisa digunakan untuk hal-hal lainnya, misalkan sebagai bio-CNG, LNG, atau bahan bakar untuk pembuatan listrik, kayak gitu. Dan tapi setiap dari proses yang akan dilakukan ya pasti ada challenges sama impact-nya nanti seperti apa ke depannya. Nah, jadi ini ya eh, sasaran utama kenapa memang pentingnya pemanfaatan dari biogas ini kayak gitu. Jadi memang ada beberapa alasan yang harus dilakukan sehingga mengkonversi pemanfaatan biomasa menjadi biogas atau biofuel ataupun eh, hal-hal lainnya itu sangat penting dilakukan. Jadi salah satu selain dari tadi kan sudah disebutkan ya terkait fossil fuel depletions ataupun emisi gas rumah kaca, tapi juga terkait energi security juga kayak gitu. Karena kan kalau misalkan fosil bahan bakar fosilnya semakin menurun sehingga kan nanti kan apalagi sekarang ini hampir semua alat atau semua elektronika maupun mesin itu kan menggunakan energi ya sehingga harus diperlukan suatu cara agar eh, proses ini tetap jalan tapi kita bisa menggantikan atau mengkonversi konservasi ya namanya mengkonservasi bahan fosil fuel ini menjadi renewable energy. Nah, untuk biometana sendiri sumbernya itu memang banyak ya. Dan paling utama itu memang pasti dari limbah-limbah organik. Jadi dia misalkan dari cooking oil ataupun limbah-limbah makanan. Jadi misalkan di rumah itu ketika kalian membuang sisa makanan dan diendapkan lama itu kan pasti menghasilkan gas kan, baunya berbeda. Nah itu adalah salah satu ciri bahwa di bahan baku itu mengandung gas yang bisa nantinya dimanfaatkan. Selain itu ada juga spent coffee grounds. Jadi kalau ini itu
Dia memang juga salah satu limbah organik yang sangat berpotensial ya, tapi ada beberapa metode nanti akan dijelaskan ya dalam pemanfaatannya karena kan ke apa ya tingkat gas yang ada di dalam potensi tingkat gas yang ada di dalam sumber-sumber organik itu berbeda-beda tiap sumbernya kayak gitu. Dari ke delapan ini ya, jadi ada seafood and meat processing waste, kemudian ada juga dari agro-industrial byproduct, misalkan kayak molase, ataupun ya kayak sugarcane bagas itu ya, berarti kayak ampas tebu, kayak gitu kan. Nah, ataukah energi crops dari ketika kalian melakukan penambangan itu kan pasti ada sisa-sisa ya, misalkan kayak jagung, ini kan yang dimakan cuma jagungnya, daun-daunnya tidak kayak gitu. Ataukah dari industrial effluent itu kayak pomade dan sebagainya. Terus ada juga dari agro industrial byproduct. Jadi kayak misalkan dari kultivasi mikroalga itu kan ada sisa-sisa gas. Nah, dari kedelapan ini memang manure hasil dari sapi ya ibaratnya kotoran sapi ini memang yang paling tinggi nilai karbonnya kayak gitu. Sehingga kebanyakan riset-riset yang sudah dilakukan untuk melakukan anaerobic digestion yang fokus ya itu biasanya itu dari manure dari kotoran sapi ataupun dari industrial effluent. Nah, jadi dari organic waste feedstock tadi, dari feedstock-feedstock yang terkumpulkan dari limbah-limbah yang ada tadi, ini nanti akan dimasukkan ke dalam suatu konversi, akan dikonversi nantinya menjadi bahan bakar atau menjadi hal-hal lainnya, kayak itu yang bisa chemicals, bisa bahan bakar, bisa juga nanti digunakan sebagai buildings. Nah, untuk teknik konversinya itu ada beberapa, ada dengan menggunakan anaerobic digestion ataupun dengan menggunakan thermochemical process atau bisa di-combine antara menggunakan anaerobic digestion, kemudian juga lalu diintegrasi dengan menggunakan thermochemical process. Yang pertama itu terkait anaerobic digestion ya. Jadi dari proses biogas itu kan berarti kita membutuhkan suatu teknik atau suatu proses yang mana nanti bisa mengubahkan substrate yang organik ini, berarti hasil dari waste-waste tadi ya, manure atau food waste, sludge dan sebagainya, itu akan diproses untuk menghasilkan biogas. Jadi proses yang terjadi di dalam, kan kalian pasti lihat tuh misalkan di daerah-daerah yang ada yang sudah memproduksi biogas, ada kayak tangki atau reaktor di dalamnya yang mengumpulkan kotoran sapi tersebut. Nah, di dalamnya itu ada beberapa proses yang terjadi kayak gitu. Yang pertama itu hidrolisis. Jadi yang terjadi suatu proses hidrolisis dulu. Nah, hidrolisis ini nantinya kan misalkan kayak kotoran sapi. Di kotoran sapi itu kan pasti terkandung beberapa jenis protein ataupun karbohidrat ataupun mungkin lipid dan sebagainya ya di dalamnya sehingga nantinya si bakteri akan memutuskan kata rantai-rantai tersebut sehingga setelah dari proses setelah bakteri tadi melakukan prosesnya akan terjadi proses asidogenesis namanya. Asidogenesis itu apa? Jadi kalau di sini prosesnya adalah nanti ketika proses setelah di breakdown karbohidratnya itu dia akan berubah kayak gitu ya. Di proses asidogenesis ini, bakteri bakteri yang bisa memproduksi asam itu akan mengubah senyawa-senyawa karbohidrat ini menjadi organik asid atau asam-asam organik seperti H2, CO2 kayak gitu. Nah, oke. Nah, dari asidogenesis ini sebenarnya akan ada lagi masuk ke dalam proses kan ini kan organik asid ya. Dari organik asid ini itu akan dikonversi menjadi asetat dulu. Jadi asetat ada asetogenesis. Jadi proses di mana nanti akan ada suatu perubahan ya dari asam asam asik. Jadi dari kayak CO2, H2, H2 itu akan berubah menjadi asetik asid. Kemudian setelah itu baru masuk ke bagian metanogenesis. Metanogenesis ini adalah proses puncaknya ya. Bagaimana nantinya ketika organik-organik asid ini itu berubah menjadi terkonversi menjadi gas metana maupun gas CO2 kayak gitu. Jadi dari konversi asetat ini terkonversi kan asetat kemudian ada hidrogen. Nah, nanti dia akan berubah menjadi CH4 kayak gitu. Dan akan memproduksi sebuah gas anaerobik. Kalian tahu kan
proses itu kan ada dua, anaerobik sama aerobik. Apa itu bedanya? Halo. Kalau saya bu, kalau anaerobik itu nggak butuh oksigen bu. Kalau misalkan aerobik itu butuh. Butuh ya. Jadi makanya kalau misalkan kalian lihat prosesnya ketika di bioreaktor itu, dia pasti tertutup sistemnya. Banyak close pond ya. Memang ada open pond, ada juga close pond. Tapi kebanyakan kalau mau produksi biogasnya tinggi, itu biasanya kita menggunakan sistemnya itu close pond. Nanti akan ada dilihat ya. Mungkin bisa dicari juga videonya nanti ya. Saya coba tunjukkan juga. Nah, sistemnya itu seperti apa sih kayak gitu anaerobic digestion? Misalkan di industrial effluent, berarti misalkan di limbah sawit ya, kelapa sawit, misalkan nggak menggunakan pome. Nah, pome ini kan dia kan limbah dari hasil produksi crude palm oil ya. Ketika suatu industri sawit menghasilkan minyak CPO, dia akan menghasilkan selain minyak CPO, dia juga akan menghasilkan limbah. Limbahnya itu yaitu limbah pome. Nah, limbah pome ini kan mengandung yang tadi saya bilang, dia ada karbohidrat, kemudian dia ada lipid, kemudian ada protein. Ini kan berarti rantai karbonnya masih panjang, ya kan? Sehingga dibutuhkan nantinya jadilah sebuah hidrolisis dulu. Dari hidrolisis ini nanti dia akan membentuk kan terhidrolisis berarti dia mengubah ya, misalkan karbohidrat nanti jadi sugar, jadi gula, kemudian ataukah lipid jadi fatty acid dan protein sebagai amino acid. Ketika proses hidrolisis sudah terjadi, maka terjadilah sebuah proses asidogenesis di dalamnya. Bakteri asid, bakteri asam tadi akan mengubah sugar ini. Gula kan berapa C6 ya, C6H12O6 misalkan. Itu glukosa. Ataupun sejenis lainnya misalkan seperti selulosa dan sebagainya. Fatty acid, ini juga kan dia rantainya panjang ya. Kayak C16, C12 kayak gitu ya. Nah, rantai-rantai panjang ini mungkin akan di breakdown oleh bakteri asam sehingga nanti akan membentuk sebuah alkohol. Jadi dia rantainya lebih rendah, lebih pendek lagi, membentuk alkohol, volatile fatty acids ataupun carbonic acids. Nah, di sini proses ini nanti ketika berarti kan selain dari CO2, H2 ataupun eh, asam asetat ya CH3COOH, dia juga memiliki eh, senyawa atau molekul lainnya seperti NH3, amonia, kemudian H2S ataupun CO2 kayak gitu ya. Nah, di proses ini ketika asam asetat yang terbentuk dari proses ini itu akan dilakukan sebuah proses yang namanya asetogenesis tadi. Di asetogenesis inilah nanti terkonversi si asam asetat ini itu akan menjadi metana kayak gitu ya. Sedangkan sisa-sisa lainnya juga akan keluar di proses metanogenesis. Jadi di sini proses terbentuknya gas metana yang akan digunakan sebagai bahan baku dari proses biogas tersebut. Nah, ini juga ada satu contoh lagi. Ini contoh lainnya terkait bagaimana produksi biometan itu dari eh, limbah kulit sitrus ya, atau kulit ya bisa menggunakan kulit jeruk lah ya ibaratnya. Jadi dari kulit jeruk itu juga bisa berpotensi untuk sebagai bahan baku untuk memproduksi biometan. Jadi kalau misalkan dilihat dari gambar ini, terlihat ya bagaimana dari biomasa kan dari orange peel waste jadi dari limbah kulit jeruk itu dikeringkan dulu. Jadi kan karena ini masih mengandung banyak air ya di dalamnya sehingga dia dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian dia dihancurkan. Jadi kulit ini itu dihancurkan. Kenapa? Karena nantinya dicoba akan coba diambil ekstrak dari si kelapa sawit lagi. Kebanyakan main kelapa sawit dari kulit jeruknya, kemudian nantinya baru dimasukkan ke dalam proses fermentable. Jadi bagaimana proses dari fermentasi ya, difermentasi si kulit jeruk tadi sehingga kalau diproses sehingga nantinya bisa menghasilkan gas metana atau biometan ini. Kalau dari proses orange peel waste ini sebenarnya tidak hanya akan menghasilkan biometan sebenarnya di proses fermentasi ini kan juga bisa menghasilkan minyak kan minyak bisa minyak atsiri, bisa bioetanol kayak gitu nanti prosesnya sehingga di sinilah terlihat bahwa proses
dalam suatu proses pemanfaatan biomasa itu kita bisa mendapatkan beberapa jenis biofuel lainnya bisa. Di sini kita bisa bisa mendapatkan biometan, kemudian ada bioetanol. Nah, lalu ada juga proses di mana yang dinamakan sebagai anaerobic co-digestion. Kalau proses ini dia sebenarnya sebenarnya di sini prosesnya sama ya, masih anaerobic digestion, hanya saja di sini kita mengkombinasikan beberapa substrate yang ada sebelum dilakukan proses digestion, sebelum dilakukan proses anaerobic digestion. Kenapa? Kenapa? Karena kan seperti yang diketahui bahwa substrate atau feedstock yang digunakan itu kan tidak mengandung hal apa ya, gas metan yang tinggi ya. Jadi sebaiknya untuk mengimprove atau untuk meningkatkan kualitas dari substrate-nya, kita bisa mengkombinasikan beberapa jenis feedstock atau beberapa jenis bahan baku sebelum ketika masuk ke dalam proses digestion kayak itu. Jadi di sini nanti akan bisa meningkatkan juga kan proses dari yield dari biogasnya, kemudian stabilitas dari prosesnya itu seperti apa kayak gitu. Nah, lalu ada juga proses eh termokimikal ya. Kalau di sini prosesnya itu ada beberapa jenis kayak gitu. Ada bisa menggunakan pirolisis, gasifikasi ataupun torefaksi. Kalau misalkan dilihat di sini lihat perbandingannya ya. Jadi di sini kan ada organic waste, kita bisa memanfaatkan termokimikal konversi termokimianya seperti apa. Nah, ini ada beberapa cara. Ada yang memanfaatkannya langsung. Misalkan nanti biasanya kalau langsung ini dari limbah-limbah yang kering ya. Misalkan kayak ya misalkan kulit. Kalau di kelapa sawit itu kayak ini loh, TKKS ya, tandan kosong kelapa sawit kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau mau dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas juga bisa, tapi kalau misalkan langsung diproses combustion, langsung dibakar di boiler itu juga bisa kayak gitu. Nah, lalu ada juga dengan proses torrefaksi. Kalau torrefaksi ini prosesnya itu berarti dia akan melakukan suatu proses dengan suhu yang tidak terlalu tinggi sekitar 250 hingga 400. Di sini prosesnya dia akan menghasilkan beberapa proses yaitu hasilnya akan bukan beberapa proses, hasilnya akan menjadi beberapa produk. Salah satunya itu adalah biogas kayak gitu. Biogas kemudian atau gas-gas lainnya. Nah, nanti baru dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk baik heat, electricity ataupun fuel. Lalu ada juga proses pirolisis. Pirolisis sama torrefaksi ini hampir berdekatan yang membedakan hanya suhu prosesnya saja ya. Dan metode metode penggunaannya. Kalau pirolisis dia menghasilkan kalau torrefaksi dominan yang dihasilkan itu adalah gas, sedangkan pirolisis dominan yang dihasilkan itu adalah bioil ataupun biochar. Nah, di proses ini itu bisa misalkan kita ingin menghasilkan sebuah gas yang untuk biogas dilanjutkan dengan proses gasifikasi. Jadi nanti akan terbentuk syngas yang mana nanti bisa baru dimanfaatkan sebagai heat electricity fuel. Cuma untuk proses thermochemical ini biasanya memanfaatkan ini kan hasilnya nanti jadi bioil sama biochar ya. Sehingga jarang sih untuk dia akan kalau misalkan sudah bioil biasanya nanti pemanfaatannya tinggal membentuk rantai karbonnya mau seperti apa, apakah mau sebagai bensin, nanti dilihat ya rantai karbonnya dia lebih dekat ke bensin ataukah solar kayak gitu. Jadi seperti itu. Dan ini eh, bisa dilihat ya bagaimana pro dan kontranya ketika menggunakan teknik termokimia dalam pembuatan biogas kayak gitu. Jadi kalau pirolisis ini kita bisa menggunakan beberapa katalis untuk meningkatkan positif untuk meningkatkan produksi dari biometannya. Tetapi kekurangannya karena kebanyakan katalis ini, nah kalau misalkan menggunakan pirolisis kan memang bisa banyak katalis bisa kita gunakan kayak zeolit ataupun CaO itu bisa ya digunakan kayak gitu. Tapi dia nantinya bisa menghasilkan cook atau arang ya, kayak biochar kayak gitu yang tinggi. Jadi bukannya kita mendapatkan biometan, tetapi lebih banyak mendapatkan char atau cook kayak gitu ya. Nah, kalau torefaksi ini baik ya, berpotensi ya untuk digunakan sebagai bahan baku
terutama ketika dia digunakan sebagai bahan baku untuk proses co-firing ya, berarti pencampuran pemanfaatan batu bara dan juga biomasa lainnya kayak gitu dalam proses untuk pembuatan biometan. Cuma selain itu dia juga bisa menurunkan ya, mereduce dari CO2 kan karena kita mencampurkan tadi ya, mencampurkan antara bahan baku batu bara dengan biomasa. Hanya saja nantinya ketika prosesnya terjadi kapasitasnya itu tuh memang terbatas kayak gitu dan juga tekanan yang dihasilkan itu bisa kan turun ya, turun secara turun sehingga nantinya malah distribusi panasnya ke dalam suatu sistem itu tidak rata kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada proses gasifikasi. Proses ini memang low cost proses, kemudian dia diversifikasi, kita bisa menggunakan beberapa jenis reaktor ya, bisa gasifier bed atau fluid bed dan sebagainya. Dan juga dia memang menghasilkan panas, kemudian listrik dan syngas. Tapi sama seperti pirolisis, gasifikasi ini akan menghasilkan tar. Tar itu kayak apa ya? Arang-arang kayak oli sejenis ya tar sih dibilangnya. Jadi dia tuh akan nempel di dinding-dinding reaktornya tersebut sehingga kalau misalkan kita melakukan proses gasifikasi ini ya harus sering melakukan proses maintenance dalam reaktornya karena ya dia menempel sehingga kalau misalkan tidak dibersihkan nanti ketika proses pembakarannya dia tidak efektif seperti itu. Nah, oke. Lalu kan tadi sudah menghasilkan biometan ya di proses-prosesnya baik anaerobic digestion ataupun di proses termokimia. Lah, proses-proses ini masih menghasilkan selain gas metana atau biometana, dia juga masih menghasilkan gas karbon dioksida di dalamnya ataupun gas-gas lainnya. Sehingga dibutuhkan suatu proses upgrading dari biogas ini sehingga nantinya bisa menghasilkan biometan. Nah, persentase atau yieldnya itu jauh lebih tinggi kayak itu. Misalkan ditargetkan sekitar lebih dari 90% gas metana di dalamnya. Sehingga memang kalau untuk mendapatkan hal itu proses upgrading itu dibutuhkan. Proses upgrading ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan water absorption ya, jadi water scrubbing. Jadi di sini biogas tadi kan masih mengandung CO2, CH4, kemudian H2S ya. Itu dimasukkan ke dalam air yang bertekanan. Lalu nantinya dengan proses tekanan tersebut terpisah antara gas metana akan keluar, sedangkan CO2 ataupun gas lainnya akan terendapkan. Kalau Prisus swing absorptions ini salah satu jenis lainnya di mana di sini memanfaatkan tekanan, perbedaan tekanan kayak gitu kan. CO2 itu kan diserap pada tekanan yang tinggi. Kemudian akan terlepaskan pada tekanan yang rendah. Jadi memang kita memanfaatkan perbedaan tekanan antara CO2 sama CH4 ini sehingga nantinya ketika kita naikkan CO2-nya akan terserap nih di dalam reaktornya dan CH4-nya bisa lolos gitu. Nanti akan lolos. Setelah itu untuk pemisahannya lagi tinggal diturunkan lagi tekanannya atau bisa juga dengan ada beberapa metode upgrading lainnya jenis absorption misalkan yang dulu kalian pernah pasti diajarkan terkait bagaimana diproses pupuk ya. Pupuk itu kan dia memanfaatkan proses absorption juga dengan menggunakan amin yang nantinya bisa berikatan dengan CO2. Kemudian C-hampanya lolos, CO2-nya terikat, nanti baru CO2-nya dipisahkan dari aminnya. Lalu selain itu ada juga membran dengan proses pemisahan menggunakan membran ya. Kalau ini menggunakan membran, jadi nantinya membran di proses membran ini CO2-nya itu tidak bisa melewati membran ini. Sehingga nantinya ketika yang lewat ya udah gas CH4 atau metana yang murni yang melewatinya. Atau yang terakhir itu menggunakan biological upgrading. Jadi di sini kita memanfaatkan bakteri ya, bakteri di dalamnya sehingga nantinya bisa menghasilkan biometan yang kadarnya tinggi kayak gitu.
Nah, ini ya jenis tipe-tipenya, contoh-contoh dari proses-proses yang bisa dimanfaatkan untuk upgrading dari biometan gitu. Sejauh ini sebelum dilanjut sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Saya Coba. mau tanya, Bu, yang biological upgrading itu biasanya Hmm. pakai mikroorganisme apa, Bu? Bisa bakteri, biasanya bakteri sih tergantung bakterinya yang bisa mengkonsumsi ya, mengkonsumsi dari biogas, mengkonsumsi dari bahan bakunya. Jadi dia bisa menyerap gas CO2 gitu loh. Uh, Nura. Oke. Bakteri yang bisa menyerap CO2 berarti, Mm-mm. Bu. Oke, oke. Mm-mm. Sehingga kan dia otomatis kan nanti akan menghasilkan gas metana yang tinggi ya, kayak gitu. Mm-mm. Kalau biological upgrading ini sebenarnya ada beberapa tipe dia tuh. Nanti ada beberapa tipe yang bisa dimanfaatkan. Nanti tergantung situasinya seperti apa. Yang jelas dari prosesnya dia nanti yaitu bisa menyerap kayak gitu gas dari gas CO2 ataupun nanti di prosesnya bisa membantu proses antara hidrogen ya, gas hidrogen dengan gas CO2 yang terkonversi nantinya menjadi metana dan air. Oke, sudah terjawab, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mau nanya, Bu. Boleh, Kan itu Alkis. tadi ada membran, Bu. Membran dari bahan apa aja tadi ada tulisan juga. Kalau dari segi ukuran itu, Bu, di setiap jenis bahan apakah membran itu bakal sama atau enggak? Enggak, di kan membran itu kan sebenarnya banyak fungsi ya, tidak hanya untuk biogas ya. Jadi dia tergantung dari penggunaannya itu seperti apa kayak gitu. Apa sih yang mau diproses ininya? Jadi lapisan membrannya itu akan menyesuaikan. Misalkan kayak ini kan kita ingin menangkap gas CO2 tapi meloloskan gas CH4. Berarti itu kan sisi porinya ada perbedaan dong. Akan dilihat. Jadi antara siapa yang sebagai permeat, siapa yang sebagai yang keluar itu akan dilihat dari sisi porinya. Mana yang porinya lebih besar. Kayak gitu. Sehingga kan nantinya ketika dia lewat dari sisi membran itu kan yang besar tadi tidak bisa lewat, sedangkan yang kecilnya bisa lewat kayak gitu. Nanti jadi ada ukuran porinya kayak gitu sih. Siapa? Akis. Kalau dari segi bahan produksinya, Bu, kan misalnya dari kotoran Mm-mm. sapi ataupun kulit jeruk gitu, itu bakal sama aja atau beda, Bu? Sama kan nanti yang di-upgrade itu kan bukan bukan bahan bakunya tapi biogas yang dihasilkan. Kayak gitu. Jadi kan biogasnya hampir sama ya struktur molekulnya kayak gitu. Cuma perbedaannya misalkan dari kulit sapi lagi, kulit jeruk ataupun dari kotoran sapi biasanya hasil gas biometan di kulit sapi itu lebih tinggi dibandingkan kulit jeruk. Paling di proses membrannya di eh, proses pemisahan atau upgradingnya memang agak lebih banyak membutuhkan proses itu di kulit jeruk karena tadi eh, hasil biogasnya dia lebih sedikit gitu. Kalau dari proses secara umumnya mah sama gitu, Ya. Akis. Which transports the maize silage. Mungkin ini suaranya ada nggak sih ya? Ada, Bu, terdengar. Advance Iya, the input ini materials to the ya mungkin milling. nanti kalian bisa cari sih sebenarnya di Other internet ya, agricultural di or YouTube atau industrial sebagainya gitu, byproducts bagian can prosesnya. also be Jadi fed kalau ini tuh into ini the yang sudah feed terindustri. feeding systems, Kalau such di as the industri memang dia sudah ini ya eh ya integrasi prosesnya sudah bagus kayak in gitu. Nah, ini addition, adalah salah the satu input contoh materials, closed liquid component, yang ada such as liquid closed manure, Jadi are bagaimana also used. It's pumped kolom-kolom into the tersebut storage tank and stored there until nantinya bisa used. dimanfaatkan untuk pemanfaatan biogas secara tertutup ini. Jadi dia memang ditutup dari If prosesnya kayak industrial gitu. waste, such as co-products from the food industry, is used, it must first be pasteurized. That means it runs through a process in which the materials are heated to over 70 degrees for a minimum of 1 hour in order to kill bacteria. Heat exchangers are used for this Nah, purpose. The hot water required is provided by the combined heat and power plant. ya bisa ada proses pasteurization-nya ya, pemanasan untuk Advances menghilangkan the liquid bakteri-bakteri yang tidak into the diinginkan. heating container in the required proportions. Kemudian ini Main feeding, silage is jadi also fed dimasukkan through ke a small dalam conveyor.
In addition, kontainernya ya like atau one ke dalam example, ya be bisa ready dikatakan with various reaktornya conveyor systems. gitu. A weighing system, which is installed below the mixing container, precisely Ini weighs the kalau yang ini dia di dalamnya itu dia balance ada substrate untuk mengukur mixture sih berapa with banyak sih consistent substrate yang sudah masuk ke dalamnya. Jadi ada weighing system. Jadi bagaimana untuk mengukur massa yang ada di using dalamnya itu the seperti apa. paper. The materials are Kemudian, mixed into a homogeneous input material. nah ini penting ya. Process Kalau di dalam normally closed pond itu repeated memang biasanya dia ada agitator atau pengaduk di dalamnya sehingga during diharapkan process nantinya di heating, dalam the prosesnya itu substrate dia is rata. pumped into the fermenter through a macerator. The macerator ensures that no impurities reach the fermentation process. The fermentation within the fermenter takes place in a hermetically sealed atmosphere. Bacteria break down individual enzymes and other components. The result is biogas. Average processing time of the Ini raw materials in the fermenter salah satu is di dalamnya 70 proses days. yang terjadi di dalam The ferment. Ya fermentation contoh in lah the contoh fermenter proses yang terjadi di dalam is fermenternya itu. range at 35 to 38 degrees centigrade. The advantage of this process, as opposed to other processes, lies in the low energy expenditure and higher level of efficiency. Tapi kalau biogas ini kita Recirculation nggak bisa shaft melakukan attached to the praktikumnya ya, fermenter. karena Recirculate enters the keterbatasan shaft alat. in the fermenter through an overflow line. From there, it's pumped into the mixing container in order to re-enter the fermentation process. With this technique, liquid input materials which would otherwise be necessary can be dispensed with. Kemudian ada juga misalkan, saya stop dulu. Sebenarnya untuk biogas sendiri udah banyak ya perusahaan-perusahaan. Ini salah satu contohnya dari Sepcom. Ini dia memang punya apa ya, top notch. Dia memang memiliki peternakan kayak gitu. Jadi di sini memang mereka akhirnya memanfaatkan dari limbah-limbah kotoran sapi yang ada kayak gitu. Nah, kalau bisa dilihat ya peralatan-peralatan yang ada untuk menunjang dari proses pembentukan biogas ini yang dari kotoran sapi ya seperti apa. Nih kotorannya dikumpulkan, dimasukkan dalam satu tempat. Kemudian ada agitator di dalamnya. Jadi ada proses pengadukan. Ini salah satu chance juga ya, bagaimana menemukan impeller yang cocok di proses-prosesnya itu seperti apa. Nah, kemudian tadi setelah diaduk ya, dipindahkan ke dalam suatu tangki ini screw ya, untuk memisahkan antara solid fraction sama liquid fractionsnya. Solid fractionsnya ke sini, kemudian liquidnya masuk ke dalam liquid outlet masuk ke dalam tangki lain, kontainer lainnya. Oke. Nah, biasanya kalau untuk biogas itu berarti yang dimanfaatkan itu adalah bagian liquid fractionsnya ini. Tuh. Ini banyak, sebenarnya dia kebanyakan menjelaskan alat-alat yang ada ya, kayak gitu. Nah, selain itu ada juga ini ya. Ini salah satu cara upgrading dari biogas kayak gitu. Kalau ini The main reason is its dia relatively memanfaatkan produced by digestion of biological absorption ya. gases Ini prosesnya dia absorption. from the carbon dioxide and bioethanol. Biomethane or XMS Ah. is the best solution on the Jadi planet. The Carbonex MS separates methane from carbon dioxide using membrane technology. Jadi di sini dia memanfaatkan membran ya, yang seperti Alkis tadi tanyain. No chemical Jadi prosesnya bagaimana dia memisahkan antara biometan sama karbon
dioksidanya. operation. The system is containerized, making it a plug-and-play system. The membranes inside the Carbarex MS consist of hundreds of hollow fibers, resembling spaghetti. The hollow fibers are non-porous and made of polymers. Non-porous Separation of polymer. methane and carbon dioxide occurs because of the difference in solubility. The molecular structure of carbon dioxide allows its molecules to pass through the polymer material faster than methane. The separation results in a carbon dioxide-rich stream at the permeate side of the membrane and a methane-rich stream at the retentive side of the membrane. As mentioned before, biogas dioxide Ya, misalkan to pass through the polymer ini kan yang karbon dioksida yang hitam, metananya yang material merah ya. and methane. Jadi dia ada yang The apa separation results in a di sini ketika melewati poros ini yang karbon dioksida itu akan menuju ke permeat karena dia kan porosity-nya As mentioned perbedaan before, porosity-nya atau biogas solubility-nya sehingga nantinya si komponen there are some other biometanya to be keluar melalui retentif sedangkan si example. CO2-nya ke atas kayak gitu. Mercaptans and terpenes. The gas also contains water, preferably to be removed before entering the membranes. Nah, DM yang penting dari proses membran dibandingkan kalau absorptions ataupun ataupun absorptions dia ya kita tidak perlu harus memisahkan terlebih dahulu gas CO2 CO2 metan dengan gas-gas lainnya. Tapi kalau di sini sebelum masuk ke dalam proses pemisahan upgradingnya dengan menggunakan membran, kita harus memisahkan dulu gas-gas lain kayak gitu kayak misalkan merkaptan ataupun H2S ataupun H2O. The next step is to compress Baru the masuk gas ke dalam to compressed 60 gas, terus baru diproses dengan menggunakan membran compress tadi. the biogas through the membrane Jadi and akan separate terpisahkan the antara CO2 dengan A sophisticated CH4-nya. filter meanwhile keeps the membranes clean. One membrane contains hundreds of hollow fibers. The Carbarex MS contains a multi Ya, ini CH purity of dia methane. At the end of the process, a consecutive set of memperkenalkan membranes prosesnya ya, placed after the first. We call one set of membranes gitu. Nih. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang kalau dari proses biogas rata-rata prosesnya, tapi kebanyakan kalau di industri ya masih proses yang sederhana kayak gitu, kayak di Green GGF ya, Giant Pineapple itu, Giant Food Pineapple itu dia memanfaatkan limbah dari itu namanya tapioka, limbah dari tapioka, berarti dari ubi ya, dari singkong sebagai biogas. Kalau mereka, saya nggak ada fotonya lagi. Kalau mereka memanfaatkannya dengan menggunakan open pond, kayak masih terbuka pondnya. Ada yang sudah menggunakannya dengan menggunakan sistem closed pond. Nah, jadi tadi ya, jadi proses-prosesnya bagaimana inovasi dari produksi biometana ini dari anaerobic digestion, kemudian biological upgradingnya seperti apa, kemudian ada juga biogas upgrading dengan menggunakan manfaatkan absorptions ataupun cryogenic ataupun membran, kemudian dengan memanfaatkan juga anaerobic digestion menggabungkan antara bahan baku yang ada sehingga nantinya bisa meningkatkan kualitas dari biogasnya. Lalu juga dengan pemanfaatan teknik dari termokimia itu seperti bagaimana. Nah ini selain tadi kan kalau di penjelasan itu masih masing-masing ya. Untuk saat-saat ini penelitian terkait produksi biometana ini adalah bagaimana kita bisa melakukan suatu integrasi baik dari substratenya misalkan dari limbah kopi kemudian dengan kotoran babi atau kotoran sapi misalkan melakukan sebuah anaerobic sludge nanti dilakukan anaerobic digestion di dalamnya kemudian nanti kan ada sludge yang ada yang dihasilkan sisa-sisa yang dihasilkan yang mana COD BOD-nya itu biasanya sudah turun terus ada gas biogas yang sudah terproduksi itu langsung di-upgrading. Nah, sisa sludge tadi itu bisa dimanfaatkan untuk proses gasifier dengan menggunakan hydrothermal gasifier nantinya. Itu di sini kita bisa menghasilkan syngas, kemudian sisa-sisa dari uh,
sludge tadi kan berbentuk padatan itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dan juga akan menghasilkan hydrochar. Jadi proses integrasi inilah yang sekarang sedang coba dilakukan kayak gitu agar nantinya agar benar-benar waste yang dimanfaatkan itu tuh benar-benar sangat termanfaatkan dan tidak menghasilkan limbah lagi kayak gitu. Oke ya, ini aplikasi yang biasa digunakan untuk biometan bisa sebagai transportasi, tapi kebanyakan sih untuk saat ini tuh ada dua pilihan sebagai electricity sebagai bahan baku bakar untuk pembakaran boiler ya. Jadi bahan bakar boiler atau enggak sebagai bahan baku untuk masak kompor kayak gitu. Kebanyakan sih masih skala yang seperti itu. Oke. Ini keuntungan-keuntungan ya dari biometana, kemudian ya itu secara umum sih hampir sama ya terkait kenapa kita memanfaatkan biofuel. Nah, mungkin di bagi kalian mahasiswa gitu ya, eh, hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan biometana ini tuh karena kan dia masih ada beberapa gap ya beberapa kekurangan yang dari high cost-nya mungkin kita mencari suatu proses atau suatu cara yang bagaimana cara menurunkan cost ketika upgrading ya terutama ketika upgrading dari si biogasnya itu kemudian mungkin bagaimana kita juga bisa melakukan policy brief terkait bagaimana pemanfaatan biogas ini nih agar lebih apa ya lebih banyak termanfaatkan dengan baik kayak gitu. Kemudian ya ini terkait risetnya masih sedikit, hanya saja yang paling mungkin yang bisa di kalangan kita kalian mahasiswa itu bagaimana cara memanfaatkan biometana secara eh, masif ya kayak gitu dari bagaimana kalian bisa memberikan pengertian kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang mana ya biasanya memiliki peternakan kan mereka terkadang tidak memanfaatkan hal itu jadi ya sayang kayak gitu ya kalau misalkan kita tidak bisa memberikan pemahaman yang baik sehingga nanti ya kalau kita bisa memberikan pemahaman pemanfaatan biogas ini bisa menjadi lebih besar lagi kayak gitu. Jadi ya ini memang ada beberapa sangat ada opportunities yang bisa kita lakukan nantinya terkait pemanfaatan metana ini kayak gitu. Bahkan di perusahaan-perusahaan pupuk juga kan mereka sudah kekurangan yang namanya gas metana ya, pupuk kayak pusri, kujang dan sebagainya itu kan memanfaatkan metana sebagai salah satu bahan baku untuk pembuatan pupuknya. Nah, jika kita bisa menghasilkan produksi biogas atau CH4 yang besar kayak gitu nantinya juga bisa dilakukan ya jual belilah terhadap uh, gas metana ini kayak gitu. Oke, itu sih terkait biogas. Ada pertanyaan nggak? Halo, Bintang. Sudah tadi Alkis udah tadi. Adli udah. Shani mana Shani? Hadir, Bu. Ede Shani apa Ede Kemarin buat hibah. suaranya nggak ada Shani. Halo, tes. Masuk Iya nggak, Bu? masuk. Gimana? Kepikiran. Belum kepikiran. Ayo difikirkan. Raffi gimana Raffi? eh masih sama Bu, masih mikirin juga Bu. Ya udah kalau gitu saya sambil mikir saya kasih tugas tugasnya ini cepat loh. Jadi kan tadi dijelasin ya beberapa seperti metode dan sebagainya kayak gitu ya. Nah mungkin untuk yang ini saya udah masukin ya PPT sama slide-nya di live ya kayak gitu. Di live juga tugasnya. Nah jadi tugasnya ini nanti kalian buatlah laporan singkat ya
Karena biogas ini kita tidak bisa melakukan praktikumnya. Jadi kalian buat laporan singkat mungkin 3 sampai 5 halaman. Di dalamnya itu bisa dijelaskan terkait pendahuluan dulu. Jadi ya ada pendahuluan relevansi energi biogas itu sebagai energi terbarukan seperti apa. Kemudian ada tahapan digestik anaerobik. Jadi anaerobik digestionnya dijelaskan secara lengkap ya. Misalkan hidrolisis seperti apa. Kemudian asidogenesis, aseto, dan metanogenesis tadi. Kemudian cantumkan peran mikroorganisme pada tiap tahapnya itu seperti apa. Kemudian selain itu, kalian carilah faktor kunci produksi dari biogas. Sebenarnya banyak ya faktor-faktornya ini. Empat ini salah satu contohnya aja. Misalkan rasio karbon dan nitrogennya gimana gitu ya. Keseimbangan nutrisinya, kemudian pH optimal dan bakteri metanogennya bagaimana. Lalu apakah suhunya ini juga berpengaruh atau enggak kayak gitu ya. Jenis substratnya seperti apa. Kemudian bisa dicari peran mikroorganismenya bagaimana ya terkait dari proses-proses tersebut dan nantinya misalnya keterkaitan dengan future outlook-nya seperti apa kayak gitu. Oh saya mau nambahin tapi ini dulu aja nanti aja ya terkait industri-industri yang sudah memanfaatkannya itu. Tapi cukup di sini dulu. Nah ini tugasnya ya ini untuk kalian agar merefreshing juga ya bagi kalian terkait biogas ini. Dikumpulkan maksimal 14 September 2025 dengan minimal referensi itu 10. Jam 12 ya, jam 12 siang. Berarti Sabtu ini Kamis ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi tugasnya kalian bisa mencari, kan kemarin sebenarnya saya udah bilang ya terkait biogas ini, coba dibaca-baca kayak gitu. Jadi ini tugasnya, mangga ada pertanyaan dulu terkait tugasnya. Hanya buat laporan singkat sih. Dari saya aman, Bu. Aman ya? Aman. Formatnya berarti ikutin yang ini aja ya, Bu. Iya, saya bilang no, Times New Roman spasi 1,5, 3 sampai 5 halaman lebih juga nggak apa-apa sih, ya minimal 3 kayak gitu. Formatnya boleh ikutin ini, misalkan kalian ingin eh menyesuaikan lagi boleh. Yang penting adalah kunci Instruksinya masuk. kuncinya seperti ini, ya. Sih, Bu. Kayak gitu. eh Oke, siapa tadi? Dari Adli seperti apa? Jelas ya semuanya ya? Masih aman sih, Bu. Tapi paling buat si tugas ini kalau sumbernya tuh, Bu, kan tadi minimal 10. Mm-mm. Itu berarti harus yang dari jurnal kan, Bu? Ya, yang dari baik dari jurnal, buku boleh kayak gitu. Jangan biasakan jangan menggunakan dari website ya, Oke. Oke, Bu. kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi saya tuh, tapi mungkin nanti setelah yang ini aja ya. Jadi dia tuh ada beberapa industri atau perusahaan-perusahaan yang sudah memang kayak tadi kan dari apa ya tadi tuh lupa. Dia sudah membuat eh, teknologi ya untuk produksi biogas ini. Jadi dia menjual alat-alat instalasi kayak gitu. Misalkan kayak gini. Ini dia jual kontainernya. Bagaimana jenis kontainer ini nih bisa em, menyerap atau nanti di dalam proses digestion, anaerobic digestionnya itu bisa maksimal dan nantinya bisa menghasilkan biometa yang tinggi kayak gitu. Nah, ini eh, contohnya aja ya. Misalkan single dome seperti apa. Kemudian kalau misalkan ada ini tutupannya ya. Kulpsnya ini kalau double dome kayak bagaimana kayak gitu. Terus di jenis-jenis yang lainnya seperti apa kayak gitu ya. Jadi cover dari tangkinya itu juga ternyata mempengaruhi sebenarnya kayak gitu ya. Apakah proses itu bisa dimanfaatkan? Misalkan kayak ini kan jenis-jenis ada beberapa jenis dome atau jenis cover yang ada di atasnya ternyata tidak semua jenis
cover yang di atasnya itu tuh nanti bisa menghasilkan gas biogas yang maksimal kayak gitu. Kalau dilihat dari sini kan berarti dengan menggunakan tupper eksternal IB misalkan yang mana ya ini. Nah, yang kayak gini ternyata nantinya bisa menghasilkan atau bisa dimanfaatkan untuk beberapa jenis bahan baku yang ada kayak gitu. Nah, ini dia udah dimanfaatin, misalkan ini di Brazil. Kemudian ini tipe yang geodesic dome roof ya. Ini di Costa Rica sudah seperti ini kayak gitu. Kemudian di Korea kalau nggak salah pakai ini roof deck dome sebagainya kayak gitu. Jadi eh ini menarik ya untuk sebagai kajian studi kasus kayak gitu nanti. Tapi ini mungkin nanti setelah yang tugas ini aja selesai gitu. Ini sebenarnya saya menarik sih karena eh ya maksudnya tipikal nyari roof yang cocok untuk teknologi konversi ini tuh ternyata menarik gitu dan ya banyak ya mungkin bisa dimanfaatkan nantinya ke depannya seperti apa. Oke, mana? Dari saya sudah jelas, Bu. Hmm, Aman, Bu. aman. Aman Oke, juga, Bu. mangga ya. Nah, jadi tadi tugasnya eh sepertinya tugasnya jangan 14 sih kelamaan ya. Gak apa-apa, Bu, 14 aja, Bu. Ibu, Soalnya Sabtu kita ada mabim. Oh iya bener. Ya udah kalau gitu 12 aja. Besok, Bu. ibu. Oh, apa Bu 14 juga? 14 aja, Bu. Gak apa-apa, Bu. Kayaknya nggak maksimal kalau 14. Biar kalian cepat ngerjainnya hari ini. Kita hari